Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya dari malam tadi saya mau ngasih penjelasan tentang analisa CTC ya. Tapi kita tunda dulu. Masalahnya kalau misalkan saya kasih penjelasan terlebih dahulu, takutnya kalian oleng yang belum paham pola candle ya. Takutnya oleng nanti nggak paham, malah beribu chat nanti yang masuk. Oke, supaya bisa paham saat diberi penjelasannya, nanti kita bahas dasarnya dulu. Dasarnya itu pola candle. Menurut analisa saya sih ya, CTC itu dasarnya itu pola candle, pola candlestick, dan SNR. Dari itu kita bahas pola candlestick dulu. Saya kemarin sudah janji juga mau kasih penjelasan detail tentang candle per candle. Kemarin udah candle merah, candle hijau kan. Sekarang per candle saya akan kasih penjelasan. Mungkin videonya nggak terlalu panjang juga, nggak terlalu pendek juga ya. Oke, kita mulai dari candle apa dulu ya? Kita mulai dari candle yang cukup penting ya. Ini candlenya cukup penting. Candle pembatalan. Kita langsung ke intinya. Candle pembatalan itu bermacam-macam. Ada bermacam-macam bentuk candle pembatalan itu ya. Jadi tidak cuma satu bentuk candle dia menunjukkan pembatalan, enggak. Candle pembatalan itu bermacam-macam bentuk. Ada yang kuat, ada yang agak kuat, ada yang lemah, ada yang kuat banget. Tergantung tempatnya. Dia berada di mana, sifatnya itu bisa kita tentukan dia kuat apa lemah. Sekarang gini, kita mulainya dari candle bentar ya. Udah ini. Kita matikan saja sinyalnya supaya lebih jelas penjelasannya. Oke. Gak ada papan tulis sih. Lagi disita sama Pak RT papan tulisnya. Oke. Candle pembatalan yang seperti ini dulu kita bahas ya. Yang model salib berbalik. Ini ngetren banget candlenya. Hijau. Gimana sih rubah warnanya? Besaran. Oke. Candle salib candle yang seperti salib berbalik berwarna hijau. Mau bodinya agak besar kayak gini atau agak tipis kayak gini, atau
sama sekali nggak ada body, itu semuanya candle pembatalan. Akan tetapi berbeda kekuatannya ya. Berbeda kekuatannya. Ini untuk yang ini dorongan sampai sini, ini tekanan. Berarti tekanannya hampir menyeimbangi dorongan. Berarti pembalikannya tidak terlalu kuat. Sedangkan ini dorongan, ini tekanan. Nah, berarti dorongan lebih kuat daripada tekanan. Berarti ini pembalikannya lebih kuat daripada ini. Dan ini dorongan, ini tekanan. Berarti apalagi biasanya sini panjang lagi ya, atau bisa yang agak imbang. Kalau imbang itu namanya doji ya, nggak bisa dijadikan informasi. Kalau sama, kalau ini panjang atas ya, walaupun dia tidak berbodi tapi dia panjang atas daripada bawah, apalagi atasnya ini panjang banget. Itu juga sebenarnya nggak bisa dikatakan pembalikan yang kuat. Dia lebih bisa dikatakan sebagai pelemahan ya. Walaupun misalkan ini dorongannya lebih besar daripada tekanan, tapi karena dia tidak mempunyai body, dia lebih pantas disebut sebagai pelemahan. Tentunya dengan situasi market yang sesuai ya. Sekarang kita jelaskan yang kayak gini, yang pembalikan kuat tadi ya, agak kuat, lebih kuat. Bentar, saya ini kurang bisa gambar ya, dulu nggak lulus TK. Oke. Nah, candle hijau seperti ini adalah candle pembatalan kenaikan. Namun di setiap tren, mau uptrend, downtrend, sideways, koreksi, sifatnya akan berbeda ya, sifatnya akan berbeda. Ketika tren kuat naik, ini candle ini bisa saja menjadi candle penerusan kenaikan, berarti tidak menjadi candle pembalikan. Apabila dia akan menjadi penerusan kenaikan apabila sebelumnya adalah pelemahan buyer dan setelahnya adalah kekuatan buyer. Nah, sifatnya akan menjadi candle penerusan apabila dia berada di antara orang-orang ini. Ya, candle itu bukan orang-orang itu. Nanti Pak RT, Pak RW lagi. Oke, udah paham ya? Paham? Ketika tren kuat naik, sifatnya tidak akan menjadi candle pembatalan. Ini kuat naik ya, kuat naik hijau, pokoknya hijau mendominasi lah, hijau mendominasi. Dia tidak akan menjadi candle pembatalan apabila
Sebelumnya pelemahan, sumbu sama panjang, dan sesudahnya adalah kekuatan buyer. Maka dia di sini akan meneruskan kenaikan dulu. Kita tidak tahu berapa candle dia naik setelah ini. Yang penting pastinya nggak pasti juga sih, tergantung kekuatan harga. Intinya dia akan meneruskan kenaikan. Di sini bakal naik. Kalau kita mau OP di sini, ambil sebelum 31. Walaupun dia misalkan naiknya tidak terlalu tinggi atau dia membentuk candle merah sekalipun, dia bakal turun dulu ke sini mendekati 31, baru dia naik lagi di sini. Nah, jadi kita mengambil open posisinya di sini, di ujung shadownya bawah sini. Ini untuk time frame 1 menit ya. Ujung shadow bawahnya sini. Jadi walaupun dia naiknya tidak terlalu kuat, bahkan membentuk candle merah, sekalipun, dia akan memiliki sumbu di bawah yang cukup panjang. Ya. Dia akan memiliki sumbu di bawah yang cukup panjang. Dan kita bisa mengambil sumbunya itu. Kenapa saya bilang dia bakal membentuk sumbu yang cukup panjang? Bahkan bisa saja membentuk sumbu yang sangat panjang, karena ini adalah kekuatan support, kekuatan kenaikan. Kenapa? Karena dia berada setelah candle pelemahan dan pembalikan. Ketika di sini muncul kekuatan kembali, maka di sini akan menyupport untuk kenaikan. Walaupun seandainya dia membentuk candle merah, dia akan memiliki sumbu di bawah. Entah itu panjang atau pendek, dia akan memiliki sumbu di bawah, dan kita bisa mengambil sumbunya itu. Kebiasaan kalau candlenya yang muncul seperti ini, kekuatan buyer yang kuat seperti ini, dia akan membentuk, walaupun dia membentuk candle merah, dia akan membentuk sumbu panjang di sini ya. Tapi kalau dia membentuk candle hijau, dia bisa saja tidak bersumbu, langsung naik gitu. Pokoknya kita support untuk kenaikan di detik sebelum 31 sini. Jadi jangan langsung OP. Kalau kita misalkan langsung OP di sini, jebret, langsung OP di sini jebret. Langsung OP di situ kan. Nanti ketika dia membentuk candle merah di sini, itu sangat rawan gocekan. Dia turun mendekati 31, baru dia naik kembali ke atas. Jadi kekuatan kenaikannya muncul setelah 31, dorongan ke atasnya ya. Itu kita kembali. Nah, ya kan? Bagus gambaran saya. Oke. Sekarang itu tadi saat tren kuat naik ya. Dia cenderung lebih bersifat sebagai penerusan ketimbang pembalikan. Saat tren betul-betul kuat naik, harga masih kuat untuk naik. Caranya mengetahui sifatnya sebagai penerusan gimana ya? Seperti tadi, dia berada setelah candle pelemahan buyer, dan setelahnya muncul candle kekuatan buyer kembali. Sekarang ketika dia berada di tren tren koreksi dulu ya, koreksi naik. Saat dia berada di tren koreksi naik, dia akan menjadi candle pembalikan apabila sebelumnya terjadi pelemahan. Pelemahannya nggak harus sumbu sama panjang sih, banyak ya tipe-tipe
cewek idaman, tipe-tipe itu, tipe-tipe candle pelemahan itu banyak macamnya. Ini saya contohkan yang sumbu sama panjang. Candlenya kecil, sumbu sama panjang. Terus di sini seterusnya ini, setelah candle ini, nah di saat tren koreksi, dia bisa saja membentuk candle hijau dulu, baru candle selanjutnya turun, ya. Membentuk candle hijau dulu, baru candle selanjutnya turun. Atau bisa juga dia langsung turun setelah candle ini. Itu sama saat tren koreksi turun, tren koreksi naik sama. Dia bisa, tapi saat tren koreksi turun cenderung dia lebih kuat untuk turun, ya. Bisa saja dia langsung membentuk candle merah di sini. Kalau saat tren koreksi turun. Saat tren koreksi naik, dia ini si candle ini RT, dia bisa saja membentuk candle hijau dulu. Candle hijau pelemahan kembali, lebih lemah daripada ini. Pembalikan kembali, lebih kuat pembalikannya daripada ini. Misalkan kayak gini, set panjang. Nah, hijau. Atau nggak ada bodinya sama sekali, ataupun kayak gitu juga seperti ini. Nah, tapi lebih tipis lagi bodinya. Pokoknya dia akan membuat pembalikan yang lebih kuat kembali. Nah, maka setelah itu akan ada penurunan setelah candle ini. Namun bisa juga setelah candle ini langsung terjadi penurunan. Itu bisa juga, tergantung kekuatan harganya, ya. Jadi estimasinya setelah candle ini, ya, yang ini nih. Estimasinya itu 1 sampai 2 candle dia selanjutnya akan terjadi penurunan. Bukan 1 sampai 2 candle sih, 1 candle atau selanjutnya gitu. 1 candle atau selanjutnya dia akan terbentuk penurunan. Kalau sudah 2 candle masih naik aja, berarti dia bakal membalik, trennya bakal membalik, berarti muncul kembali kekuatan buyer. Tapi kalau misalkan setelah ini muncul candle pelemahan kembali atau pembalikan yang lebih kuat kembali, maka seterusnya akan terjadi penurunan. Cara mengambil titik open posisi yang idealnya gimana? Sama seperti tadi. Ketika misalkan ini kan masih ada upaya untuk naik nih. Lihat sumbunya di atas itu upaya untuk naik sebenarnya. Sumbu di atas ini upaya untuk naik. Nah, ketika candle selanjutnya masih berupaya untuk naik, berupaya untuk naik, ya. Sekarang sampai mendekati detik 31 di sini, ya. Mendekati detik 31 dia masih naik di sini. Kita open sell-nya di sini. Jangan tertipu sama binomo, ya. Kita open sell-nya di sini. Maka di detik pembentukan harga dia akan mendorong ke bawah, membentuk candle merah. Ketika kalian menemui candle seperti ini, setelah candle seperti ini. Namun bisa juga dia langsung turun di sini, ya. Tidak membentuk sumbu di atas, bisa juga dia langsung turun di sini. Kalau penurunannya saking kuatnya. Kalau masih ada kekuatan buyer, dia akan naik sedikit, lalu dia membalik. Kalau dia setelah candle ini membentuk kekuatan buyer kembali, berarti bakal menjadi penerusan kenaikan. Berarti tren sedang membalik.
terjadi pembalikan tren. Oke, itu tren koreksi tadi ya. Koreksi naik, koreksi turun itu hampir sama, hampir mirip. Pokoknya satu candle setelah itu dia turun. Itu maksimalnya satu candle setelah itu dia turun. Namun ketika harga buyer lebih kuat atau dia ingin trennya ingin mengalami pembalikan tren dari koreksi turun jadi kenaikan kembali, maka setelah ini dia bisa menjadi kekuatan buyer kembali. Sama ketika tren koreksi naik, dia mau membentuk tren kenaikan yang lebih kuat kembali karena harga buyer meningkat, dia akan menjadi candle penerusan ya. Jadi kita analisanya gimana? Kita tunggu candle membentuk setelah ini. Candle ini membentuk apa? Apabila dia membentuk penurunan yang kuat seperti ini tadi, set. Nah, penurunan yang kuat berarti dorongannya dari ujung sini ke sini ya. Maka kita bisa open buy setelah candle ini. Bisa langsung open di sini atau bisa juga kalau mau nunggu dia naik bisa juga. Tapi untuk kekuatan resisten candle merah biasanya dia sangat kuat ya. Dia jarang membalik dulu di sini, jarang. Dia biasanya sangat kuat, langsung turun jebret gitu. Biasanya. Tapi ada juga yang naik dulu, berarti masih ada kekuatan buyernya. Karena di sini masih ada keinginan untuk naik sih. Nah, maka membentuk sumbu di atas itu masih mungkin terjadi. Nah, tapi ketika setelah ini tadi membentuk pelemahan seller, tadi kan kekuatannya, misalkan membentuk pelemahan seller sumbu sama panjang di sini, maka jangan open sell dulu. Kita tunggu candle selanjutnya lagi. Jadi harus sabar ya, nunggu informasi itu harus sabar. Kecuali kalian betul-betul yakin kalau dia bakal meneruskan penurunan. Sama misalkan setelah candle ini terbentuk kekuatan buyer, kalian bisa open buy setelah candle itu. Tapi ketika setelah candle ini membentuk pelemahan buyer, tahan open posisi kalian, ditahan. Lihat informasi candle selanjutnya bentuk apa. Karena sifat candle apapun itu sifatnya akan bisa kita baca apabila kita tahu orang-orang di sampingnya. Paham nggak? Kita tahu candle-candle di sampingnya ini candle apa, baru kita tahu sifatnya ini apa. Samping kanan kirinya. Memang kita bisa membaca sifat candle pada satu candle saja, tapi itu tidak akan akurat. Kok jelek banget ya gambaran saya. Tapi itu tidak akan akurat kalau kita hanya membaca satu candle saja. Kecuali candle kuat ya, kayak pembalikan kuat. Itu juga tidak bisa dibaca langsung satu candle saja, harus ada candle pendukungnya. Tadi kuat naik sudah, uptrend, tren koreksi udah. Koreksi kuat, koreksi naik sama koreksi turun itu hampir-hampir sama ya. Polanya. Pembalikan tren udah.
Sekarang saat tren kuat turun. Saat tren kuat turun, candle ini, ketika tren kuat turun muncul candle ini, cenderung setelah ini akan terjadi penurunan langsung ya, langsung penurunan. Saat tren kuat turun, cenderung setelah candle ini muncul maka langsung terjadi penurunan. Misalkan ini candle merah, terus muncul candle ini pelemahan seller. Candle merah, muncul candle buyer seperti ini. Nah, kemungkinan di sini langsung muncul candle seller kembali. Dia akan menjadi penerusan. Penerusan candle, sifat candle buyer seperti ini sebagai penerusan itu sangat mutlak saat dia berada di tren kuat turun. Walaupun misalkan masih ada setelah ini misalkan masih membentuk candle hijau, itu ada, tapi itu cenderung terjadi saat buyernya udah lemah. Saat dia kuat-kuatnya, saat seller kuat-kuatnya, cenderung di sini langsung terjadi membentuk candle merah. Tapi saat seller mulai agak lemah, dia bisa saja membentuk candle hijau dulu di sini 1 atau 2, baru membentuk candle merah kembali. Berarti dia sudah mengarah ke tren koreksi. Kalau sampai 2 candle, kalau sampai 1 candle aja masih koreksi juga sih, cuma agak ke penerusan. Biasanya kalau 2 candle, misalkan habis candle ini, dia akan membentuk yang lemah daripada ini ya, yang kuat pembalikannya daripada ini. Saat tren kuat turun, downtrend. Jadi sama, tren kuat naik dia bisa menjadi penerusan. Saat tren kuat turun dia juga bisa menjadi penerusan. Sekarang di tren sideways. Nah, ini berbeda. Tadi udah dicatat ya semua. Saat tren sideways, jika kalian mengamati ada candle seperti ini di tren sideways, amati support dan resistennya. Jangan berhenti mengamati support dan resistennya di tren sideways. Ketika PRT ini berada di posisi support, maka candle selanjutnya akan menyupport untuk kenaikan. Tapi apabila Pak RT ini berada di posisi resisten, maka candle selanjutnya akan sangat menyupport penurunan. Sama kalau dia berada di support, akan sangat menyupport kenaikan. Kalau dia berada di resisten, akan sangat menyupport penurunan. Ini sifatnya candle ini ya, saat trend sideways. Misalkan setelah candle ini tidak langsung membentuk penurunan, tapi membentuk pembalikan kembali yang hampir sama seperti ini atau lebih kuat daripada ini, maka candle selanjutnya dipastikan akan mengalami penurunan, kecuali tren sedang berbalik atau tren menjadi kuat naik, maka dia menjadi penerusan. Atau tren menjadi kuat turun, kalau tren menjadi kuat turun dia tetap turun. Jadi ketika dia di resisten,
setelah candle ini muncul kekuatan buyer, maka ada potensi akan adanya pembalikan tren. Tapi ketika setelah ini membentuk pelemahan kembali atau pembalikan yang lebih kuat daripada ini, maka candle selanjutnya akan mengalami penurunan. Namun biasanya saat dia berada di resisten, candle seperti ini berada di resisten di trend sideways, biasanya dia langsung turun. Namun ada saja yang tidak langsung turun, satu candle dulu baru turun, bisa yang membentuk pembalikan kembali yang lebih kuat baru dia turun, bisa juga. Saat dia berada di titik support, maka dia akan menjadi kekuatan kenaikan. Paham ya? Sebenarnya sifatnya ini sama, hampir sama kayak yang salib berdiri kayak gini ya, hampir sama. Nanti kita jelaskan lagi yang kayak gini. Ini kayaknya udah cukup panjang. Nah, udah setengah jam. Jadi intinya candle seperti ini tadi, jelek dikit ya kayak orangnya. Jadi kalau dia berada di tren kuat naik, di uptrend, dia cenderung lebih bersifat penerusan. Sama halnya ketika dia berada di tren kuat turun. Ini bicaranya sangat kuat lah, sangat kuat naik, sangat kuat turun. Dia cenderung sifatnya menjadi penerusan. Ya, tren kuat naik menjadi penerusan kenaikan, tren kuat turun menjadi penerusan penurunan. Ketika dia berada di tren koreksi naik ataupun turun, dia bisa menjadi candle pembatalan. Namun pembatalannya tidak terlalu kuat. Dia bisa saja membentuk candle dulu, setelah ini candle pembatalan yang lebih kuat lagi baru dia turun. Ya, berarti intinya bisa satu candle lagi baru dia turun, satu candle lagi baru dia turun. Pokoknya ini pembatalan intinya di tren koreksi. Dia akan menjadi pembatalan. Namun ketika setelah ini muncul kekuatan kembali, maka di situ ada potensi kekuatan kenaikan kembali. Ya, mau di koreksi turun, apa sih bahasa Inggrisnya saya nggak tahu ya. Pokoknya kayak gitulah. Yang penting paham. Ya, gimana tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Mau saat turun misalkan di sini membentuk di sini ya. Di sini membentuk candle seperti ini, lalu setelahnya ini membentuk kekuatan buyer, maka di sini kemungkinan akan ada pembalikan. Di sini kemungkinan akan ada kekuatan kenaikan kembali. Sama saat tren koreksi naik. Ketika di sini dia berada, ketika candle ini berada di sini, lalu setelahnya membentuk kekuatan kembali, kemungkinan setelah ini akan terjadi kekuatan kenaikan kembali. Saat trend sideways, ketika dia berada di sini, dia menjadi kekuatan support, kekuatan kenaikan. Ketika dia berada di sini, maka dia akan menjadi kekuatan penurunan. Namun bisa saja dia membentuk candle setelahnya, candle pembalikan yang lebih kuat, baru dia turun. Tergantung kekuatan harganya. Tapi biasanya kalau trend sideways terlihat candle seperti itu, dia langsung turun. Walaupun masih ada biasanya yang membentuk kekuatan pembalikan kembali yang lebih kuat. Tapi kalau udah hadir candle pembalikan yang lebih kuat daripada ini, pastikan setelahnya akan turun. Jadi kita harus bisa mengestimasikannya. Misalkan setelah candle ini muncul kekuatan buyer kembali, nah maka di situ kemungkinan akan terjadi pembalikan
arah harga atau kekuatan bayar kembali. Oke, saat di titik support dia akan menjadi kekuatan kenaikan. Nah, misalkan dia di titik support sini, terus di sini muncul candle ini tadi ya, candle ini dan seterusnya terbentuk penurunan yang kuat, berarti tren akan turun. Jadi gitu bacanya. Saya kira sudah cukup jelas. Kalau nggak jelas ya dijelas-jelasin lah. Salah hilaf mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau perbedaan pendapat antara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sukses semua di dunia trading. Amin.